Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Dan materi kali ini yang akan saya sampaikan adalah teks deskripsi. Apakah teks deskripsi itu? Supaya kalian tahu pengertian teks deskripsi. Deskripsi berasal dari kata Latin describer, yang berarti menulis tentang atau membeberkan sesuatu. Sedangkan menurut Boris Kraft, teks deskripsi merupakan usaha penulis memindahkan kesan, memindahkan hasil pengamatan dan perasaan kepada pembaca. Sasaran yang ingin dicapai penulis deskripsi adalah menciptakan daya hayal atau imaji kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah bisa merasakan atau bisa melihat objek yang dideskripsikan. Teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan sendiri sesuatu yang dideskripsikan oleh penulis. Dengan demikian, pembaca memperoleh kesan mendalam terhadap tulisan tersebut. Apakah ciri-cirinya? Ciri-ciri teks deskripsi yang pertama adalah menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang kedua, melibatkan kesan indera sehingga gambaran objek menjadi jelas. Anak-anak, yang dimaksud indera adalah indera penglihatan, pendengaran, perasa, itu ya yang dimaksud. Yang ketiga, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri objek yang diamati penulis. Dan yang keempat, menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci, seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek. Contohnya kalau kita ada gambar map ikan, ya, berarti anak-anak sudah bisa membayangkan warnanya seperti apa, ukurannya bagaimana, bentuknya seperti apa ya. Tujuannya apa? Tujuan dari teks deskripsi adalah dibedakan menjadi dua. Yang pertama, deskripsi sugestif, bertujuan untuk menciptakan pengalaman kepada diri pembaca karena berkenalan langsung dengan objeknya. Sasaran deskripsi sugestif disampaikan dengan kata-kata yang dipilih penulis untuk menggambarkan ciri, sifat, dan watak dari objek tersebut sehingga dapat tercipta sugesti tertentu kepada pembaca. Yang kedua adalah deskripsi ekspositoris atau deskripsi teknis. Tujuannya apa? Bertujuan untuk memberi identifikasi atau informasi mengenai objek. Pembaca dapat mengenali objek jika bertemu atau berhadapan. Saya kasih contoh salah satu teks deskripsi. Ayah pahlawanku. Setiap orang pasti punya tokoh kebanggaan. Begitu juga diriku. Aku juga punya tokoh kebanggaan dalam hidupku. Tokoh itu adalah ayahku. Ayahku mungkin bukan pria terkenal di dunia, melainkan dia sangat terkenal di dalam hatiku. Wajahnya mungkin bukan yang paling tampan di dunia, tetapi dia adalah ayah tertampan di dunia. Ayahku berwajah bulat, rambutnya pun sudah menipis. Seiring dengan usianya yang hampir setengah abad, kumisnya membentang di atas bibirnya. Setiap orang yang baru pertama mengenalnya pasti akan merasa takut dan segan. Padahal, ayahku tidak seperti yang dibayangkan orang-orang. Meskipun berwajah menyeramkan, ayahku adalah sosok penuh kasih sayang. Ia sering mengajak anak-anaknya bercanda. Sesekali ia menemani kami berjalan-jalan ke taman. Badan ayahku kekar. Badannya adalah bukti perjuangan dan perlindungannya kepada keluarga. Ia mengayomi dan memastikan keluarganya bahagia. Ayahku adalah pahlawanku.
Demikian materi bahasa Indonesia kali ini, dan jangan lupa anak-anak mengisi nama, kelas, tanggal, mengerjakan perintah yang ada di Google Formulir yang ada di materi ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.